Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam pembelajaran hari ini, dalam pelajaran PLH. Ya, kita buka halaman 1. Mohon maaf, bab 1 halaman 5. Menerapkan kebersihan kesehatan. Nih. Ya. Bisa dilihat. Menerapkan kebersihan kesehatan dan keindahan di sekolah dan masyarakat. Di situ ada gambar sekilas, ada di sebuah ruangan kelas, ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengelap jendela, ada yang mengelap meja, ada yang menyapu. Kalau kita lihat, ini adalah pola hidup bersih sehat di sekolah. Ya, kita sebagai murid harus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat sering disingkat dengan PHBS. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, kesadaran kalian sendiri. Tidak pakai disuruh lagi, harus kesadaran kalian sendiri. Sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup sehat dan bersih. Ya, itu sedikit pembahasan tentang pola sehat, pola hidup bersih, sehat, dan indah. Ya, selanjutnya halaman 6. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suatu juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Ya, itu yang terutama itu adalah di dalam rumah kita harus dijaga kesehatannya biar kita selalu sehat. Karena rumah adalah tempat tinggal kita hampir 24 jam kita hidup di rumah. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah tujuannya meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan dan menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari bersih dan sehat. Jadi tujuannya adalah biar untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Dari prosesnya itu adalah dari keinginan sendiri-sendiri, bukan diperintah ataupun lainnya, dengan kesadaran. Ya. Paling bawah kita lihat tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 4 tantangan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses sadar tentang perilaku hidup bersih. Apakah kita sudah sadar? Apakah kita sudah mandiri? Mari kita mulai dari sekarang. Untuk kelas 6 karena kalian sudah dewasa. Yang pertama, PHBS di rumah tangga atau di rumah. Apakah kalian membantu orang tua menyapu? Apakah kalian membantu orang tua dalam segi hal lainnya, mengepel, membantu apapun itu? Mari kita renungkan. Apakah kita sudah mandiri? PHBS di sekolah, apakah kita sudah piket, menyapu, dan lain sebagainya? PHBS di tempat kerja. Ini bagi anak-anak yang sudah kerja atau orang tua kita. Dan PHBS di tempat umum. PHBS di tempat umum ini adalah PHBS waktu kita berjalan menemukan sampah, kita ambil, kita masukkan sampah. Itu adalah kesadaran kita. Selanjutnya, menyenangi kehidupan yang bersih, sehat, indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Ini an-nadzafatu minal iman, juga bisa dinamakan kebersihan sebagian daripada iman juga bisa.
Pepatah itu bermakna dengan menerapkan pola hidup tidak bersih akan kemungkinan seseorang penyakit. Lah ini, kalau tempatnya kotor banyak penyakit, kalau tempatnya tidak dibersihkan banyak penyakit, dan lain sebagainya. Dan penyakit bukan dari penyakit atau virus atau lainnya, bisa juga tidak dibersihkan banyak nyamuk, ya jadi penyakit. Kalau sudah demikian, kebiasaan hidup bersih akan membudaya di tengah keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jika rumah seseorang bersih, kita pasti akan lebih betah tinggal di dalamnya. Namun jika rumah kita kotor, pasti kita tidak akan kerasan tinggal di rumah itu. Benar bukan? Kita sudah menyadari bahwasanya kalau rumah kita kotor, ya kita enggan untuk bertempat tinggal di dalamnya. Tahukah kalian, setiap tanggal 15 Oktober diperingati Hari Cuci Tangan atau sering disebut Global Hand Washing Day. Mengapa harus diperingati Hari Cuci Tangan Nasional sedunia? Jawabannya adalah dalam data Dinas Kesehatan hampir 1 juta anak setiap tahunnya dapat meninggal di setiap tahunnya karena penyakit diare, infeksi. Infeksi saluran pernafasan akut ISPA, salah satunya penyebab adalah bakteri. Tangan kotor adalah awal bakteri masuk ke dalam tubuh. Itu ada gambarnya cara mencuci tangan yang betul, pakai sabun, diratakan air sabunnya, terus setelah itu dibilas, setelah dibilas dikeringkan dengan lap kering yang bersih. Ini sekarang pola hidup bersih dan sehat itu ada di sekolah, di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita akan membahas menjaga kebersihan di rumah. Apa saja sih? Ya, ini ada anak menyapu gambarnya. Contohnya ini menyapu kamar tidurnya. Berikut upaya apa saja yang kalian lakukan saat di rumah? Membuang sampah pada bak sampah. Apakah kita sudah melaksanakan? Membersihkan ruang keluarga atau ruang tamu, membersihkan barang rumah tangga, membersihkan yang kotor-kotor, TV yang berdebu, membersihkan kamar mandi seminggu 2 kali biar bersih. Membersihkan kamar tidur setiap hari, setelah bangun tidur harus dirapikan lagi. Membersihkan ruang tamu setiap hari. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan saat menjaga kebersihan di rumah. Itu nomor 1. Nomor 2, ini ada lagi tambahan, menyapu halaman rumah setiap hari, menyapu lantai setiap hari. Selanjutnya, yang kedua, menjaga kebersihan di sekolah. Itu ada gambarnya. Ada yang menata meja guru, ada yang menyapu, ada yang mengelap meja. Itu banyak sekali. Apa saja itu? Ada 4, membersihkan debu, menempelkan pada kursi, meja, jendela, menyapu halaman setiap hari, menyapu ruang kelas setiap hari, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selanjutnya, menjaga kebersihan di masyarakat. Lah, ini di masyarakat. Lihat, ini ada gambar gotong royong. Atau bisa disebut kerja bakti. Nah, ini gambarnya ya. Gotong royong atau kerja bakti. Kebiasaan berlaku bersih, sehat, indah telah berkembang di dalam keluarga, bisa kita terapkan dalam lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keindahan di lingkungan masyarakat antara lain: 1. Berperan aktif dalam kegiatan kerja bakti. Tadi aktif. Kalau ada yang kerja bakti atau RT-nya ngajak kerja bakti, kita harus aktif dalam kerja bakti tersebut. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang kedua. Sampah hendaknya dibuang di tempat pembuangan sementara TPS di lingkungan masyarakat, karena itu TPS perlu tersedia. Dan yang terakhir, membersihkan saluran got. Ini penting sekali karena banyak nyamuk, demam berdarah, dan bibit-bibit penyakit, dan juga baunya yang tidak sedap. Jadi got ini harus lancar, tidak boleh sedikit pun yang sampah yang menyumbat selokan. Ya, anak-anak, mungkin itu sedikit pembahasan dari Pak Noval. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Ya, tugas kalian hanya menyimak video ini dengan baik sambil dibuka bukunya.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.